Halo Society, kembali lagi dengan saya Ade, Guru Sediksi. Selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Sisinya ada power button di pojok kanan. Enaknya review apa lagi ya kita? Kayaknya bosen nge-review laptop kekinian mulu. Masih ingat nggak guys? Kalau video pertama Gadget Talk adalah laptop work-life balance. Nah kali ini kita kembali nge-review laptop work-life balance part 2. Apa itu? Wow, gak bisa satu jari ternyata guys. Dell Latitude 3480. Ini laptop usianya sudah kurang lebih 5 tahun. Ibarat motor dia udah harus ganti BPKB dan plat nomor. Nah, gimana sih kondisinya sekarang setelah 5 tahun? Let's go kita bahas. Untuk dimensinya coba kita lihat. Jadi ukuran dia itu 24 cm kali 33 cm. Ketebalannya ada di 2,3 cm. Kalau kita lihat dari build quality-nya, dia terkesan plastik banget ya. Dan juga menggunakan warna hitam dan bertekstur. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa stiker juga ya. Stiker-stiker anak muda lah khasnya ya. Ya, jadi seperti yang kalian lihat tadi, ini nggak bisa dibuka dengan satu jari ya. Jadi harus 2 jari. Karena kalau satu jari, nah dia akan naik. Jadi harus ditahan. Walaupun memang itu menunjukkan bahwa engselnya cukup kuat. Dan beratnya sekitar 1,7 kg. Kalau kita bandingkan dengan Cyborg MSI 15 yang kemarin kita review, sedikit lebih ringan. Tapi dengan spek yang di bawahnya. Kalau kita lihat dari spek pabrikannya, dia dipersenjatai oleh Intel Core i5 generasi 6, 2,3 GHz, RAM 4 GB DDR4, harddisk 500 GB, layar 14 inch, dan juga hanya Intel HD Graphics 520. Tapi tenang, gadget yang sedang kita review ini sudah berevolusi. Jadi harddisknya sudah kita ganti SSD, SATA 128 GB, RAM-nya sudah 16 GB, memanfaatkan 2 slotnya, jadi 8x2. Lalu VGA-nya, kita memakai VGA AMD Radeon R5, 2 GB. Jadi, karena tipe laptop ini sebenarnya ada banyak ya, ada yang versi AMD-nya, kita membeli yang versi AMD-nya kita cabut dan kita pasang ke dalam laptop ini. Menarik kan? Jadi jangan terlalu berharap dengan layar laptop ini ya. Dia layarnya 14 inch, bezelnya tebal, terus resolusinya HD, belum IPS. Jadi kalau buat ngedit agak kurang cocok untuk warna. Dan nitsnya itu hanya 200. Jadi penggunaan luar ruangan bakal sangat tersiksa. Jadi istilahnya laptop ini laptop vampir, hanya bisa digunakan di dalam ruangan saja. Refresh rate-nya juga rendah, cuma 60 Hz. Sebenarnya kita mau kasih contoh penggunaannya di luar ruangan. Tapi karena harus nyolok terus, jadi kita nggak bisa nih bawa keluar ruangan. Tapi memang setelah kita upgrade, seolah-olah ini memberikan nafas baru untuk Dell Latitude 3480 ini. Jadi dia sudah bisa OBS kalau kamu mau streaming, live streaming gaming ataupun TikTok itu bisa. Dia bisa Adobe Premiere, dia bisa install CapCut. Bahkan kita pernah install DaVinci Resolve juga di laptop ini. Hanya saja kita uninstall lagi kalau nggak digunakan. Maklum, SSD-nya cuma 128 GB. Coba kita lihat bukti renderingnya ya teman-teman. Nah, ini kita lagi mau ngerender video short kita ya, Sediksi. Dia ada di 44 detik videonya. Coba kita render di resolusi 1080p Full HD dengan frame rate 30 fps. Kita lihat. Oke, sepertinya nggak sampai 1 menit ya teman-teman. Pernah dengar kisah Yap, Bilur, betul. seorang pedagang sayur yang... Jadi dia dengan video durasi 46 detik, dia tidak membutuhkan waktu 1 menit ya. Jadi di bawahnya. Dan sudah siap untuk share. Apakah laptop Dell 3480 ketika tidak di-upgrade bisa secepat ini renderingnya? Nah ini untuk tampilan webcamnya ya. Jadi dengan 720p-nya standar lah ya. Nggak terlalu jelas juga dan ada bleach-bleachnya.
Entah ini bisa ditangkap kamera atau tidak, tapi sepemandangan saya ini ada bleach-bleachnya. Ya, tapi untuk formalitas zoom aja kurang lebih cukup sih. Untuk penggunaan keyboard dan trackpadnya saya sudah cukup nyaman ya. Jadi travel distance-nya lumayan enak untuk digunakan. Cuma trackpadnya mungkin agak kecil ya. Tapi untuk segi posisi dia sudah ada di tengah dan tidak mengganggu ketika kita sedang ketik-ketik. Dan satu hal lagi, tombol enternya itu agak kecil ya di laptop ini. Jadi kadang-kadang salah pencet. Namun poin plusnya dia sudah backlight juga. Jadi ketika digunakan pada saat mati lampu atau gelap-gelapan, itu masih bisa. Tapi ini kan nggak bisa digunakan kalau mati lampu ya. Jadi susah juga. Suara speakernya sepertinya nggak bisa kamu harapkan juga. Karena terkesan cempreng dan nggak ada bassnya sama sekali. Jadi hanya menang suara-suara yang kenceng aja. Coba kita dengarkan. Sekarang kita masuk ke baterainya. Jadi seperti yang sudah di-mention beberapa kali tadi ya, ini nggak bisa hidup tanpa baterainya. Jadi work-life balance banget, menyuruh kamu untuk rehat sejenak dari pekerjaanmu, untuk mengistirahatkan mental dan fisikmu. Nah, tapi harganya berapa sih laptop dengan spek seperti ini? Jadi kita sempat ketemu di beberapa e-commerce harga di range 2-3 jutaan. Mendapatkan laptop bekas dengan spesifikasi serupa yang belum di-upgrade tapi ya. Jadi bisa kamu pikirkan lagi ketika kamu diberikan pilihan dengan budget 2-3 juta, apakah akan memilih tablet jika kerjaanmu hanya untuk ketik-ketik aja ataupun lihat YouTube, browsing, atau memilih laptop ini. Karena dengan rentang harga serupa, ada Chromebook yang juga ada garansinya. Jadi begitu ya review singkat kita untuk Dell Latitude 3480 ini. Cukup sulit emang, tapi masih worth untuk digunakan di tahun 2024 ini. Tergantung keputusan kalian. PR-nya cukup banyak juga ya. Tapi mungkin yang utama baterainya. Karena bukan laptop namanya kalau harus nyolok terus. Itu PC. Ya mungkin sekian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap like, subscribe, komen, dan share ya. Bye Society!